Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Dwi Anggita. Saya dari SMK Negeri 1 Rosarang. Di video kali ini saya akan menginstalasi jaringan CCTV analog. Nah, apa saja sih alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses menginstalasi jaringan CCTV analog tersebut? Alat dan bahan yang pertama kita butuhkan adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel khusus yang dirancang untuk mentransmisikan sinyal video dari kamera pengawas atau CCTV ke perekam atau DVR dengan minim interferensi. Dan fungsi dari kabel koaksial sendiri adalah untuk menyalurkan sinyal video dari kamera CCTV ke perangkat perekam atau DVR dan monitor. Serta kabel koaksial juga bisa mentransmisikan sinyal audio jika ada. Oke. Pertama-tama kita akan merakit kabel koaksial terlebih dahulu. Kita akan mengupas kabel koaksial dengan menggunakan stripper. Nah, teman-teman, di kabel koaksial sendiri di sini tuh ada beberapa bagian. Ini adalah pelindung yakni gasket. Yang kedua adalah aluminium braided. Yang ketiga adalah bonded aluminium foil. Yang keempat ada dielectric dan yang kelima ada center conductor. Sebelum kita merakit, kita akan memasang solatip terlebih dahulu di bagian bawah kabel yang tadi kita kupas. Ini kita kira-kira saja karena ini gunanya untuk si konektor kabel koaksial ini tidak mudah lepas atau kencang ya guys. Kalau sudah, kita gunting dulu lakbannya, solatipnya, sorry. Kalau sudah disolatip seperti ini, lanjut kita rakit ya guys. Nah, di bagian dielectricnya nanti akan kita kupas dan kita akan menggunakan senter konduktornya ya guys. Kita kupas dengan tangan pengupas. Nah, ini sudah. Lalu kita ukur dengan konektor yang akan kita pasang ke kabel. Karena ini kepanjangan, kita potong menggunakan wire stripper. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita pasang, ini adalah BNC. BNC adalah bayonet nail concealment. Kalau sudah kita masukkan, lalu kita putar ke kanan untuk mengencangkan. Lanjut, kita putar ke kanan terus hingga kencang ya guys. Kalau sudah, kita coba. Ini ditarik, nggak akan bisa karena ini udah kencang. Jika sudah, kita lanjut merakit kabel sebelahnya. Ini adalah kabel power DC. Ini kita kupas dulu menggunakan stripper. Ini adalah tampilan kabel power DC. Nah guys, ini tuh adalah kabel plus dan minus. Yang plus adalah kabel yang ditandai dengan berwarna merah. Yang minus adalah kabel yang ditandai dengan warna hitam. Kita kupas secukupnya saja. Jika sudah seperti ini, lalu kita masukkan ke jack power DC. Nah guys, jika kita mau menyambungkan antara kabel dan jack ini, di sini juga sudah dikasih tanda, dan ini tandanya ada logo plus dan logo minus. Seperti yang saya bilang tadi, di kabel ini terdiri atas kabel plus dan kabel minus. Nah, kita taruh di jacknya sesuai dengan kabel dan logonya. Jika yang plus kita taruh di plus, jika yang minus kita taruh di minus. Jika sudah kita masukkan, lalu kita obeng dengan lubang plus minus. Kita obeng putar ke kanan. Ke kanan itu untuk mengencangkan, ke kiri untuk melonggarkan. Ini kita yang kencang ya guys, soalnya kalau misalnya nggak kencang, nanti ini bisa berdampak ke kameranya. Nah, ini udah kencang dan ini sudah jadi. Lanjut kita pasang di sebelahnya. Nah, ini hasil ketika kita sudah memasang dua sisi. Oke, kita lanjut ke langkah kedua.
Hai guys, kita lanjut ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua ini kita akan memasangkan kabel koaksial ke dalam DVR, power supply, dan CCTV. Nah, CCTV ini adalah CCTV analog. CCTV analog adalah CCTV yang mungkin sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kayak seperti kalau misalkan kita sedang di perjalanan menuju kantor atau bahkan di sebuah gedung-gedung atau bahkan di toko. Nah, CCTV ini tuh berfungsi untuk merekam atau menangkap gambar. Nah, di sini ada power supply. Power supply ini adalah untuk mengubah arus AC atau arus bolak-balik menjadi arus DC yang terus di sini ada DVR. DVR itu berfungsi untuk memutar ulang rekaman dan menampilkan gambar rekaman tersebut. Ini ada monitor. Monitor itu berfungsi untuk menampilkan gambar. Terus di sini ada kabel VGA yang berfungsi untuk menampilkan video dari DVR ke monitor. Seperti itu. Dan lanjut kita ke pemasangannya saja. Di sini kita pasangkan kabel koaksial ke DVR terlebih dahulu. Kita paskan ininya sesuai dengan bentuk port yang sudah disediakan oleh DVR-nya. Kita masukkan, kita tekan, kita putar ke kiri. Kalau sudah, kita lanjut pasang kabel power DC-nya ke kabel power supply. Kita pasang. Lanjut, sisi satunya kita pasangkan ke CCTV seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, colokkan beberapa adaptor ke dalam stok. Kita tunggu hingga monitornya menyala. Lalu kita klik exit dulu ya guys. Mana sih exit guys? Codingin. Nah guys, jika monitor sudah menampilkan gambar seperti ini, berarti langkah kedua kita berhasil. Lanjut ke langkah ketiga. Oke guys, di sini kita lanjut ke langkah ketiga. Saya di sini akan memplayback video rekaman dari CCTV tersebut. Oke, yang pertama-tama kita klik kanan dulu. Terus masuk ke main menu. Masukkan passwordnya. Di sini DVR yang saya gunakan memiliki password admin guys. Jadi kita klik admin dulu. Kalau enter, oke, kita tunggu. Lanjut ke bagian pojok kiri, kita klik playback. Nah, kita pilih dulu kamera yang mau kita playback. Saya pilih kamera 1 dan kita pilih tanggalnya. Saya pilih tanggal 9. Cuk. Kita putar. Nah, ini sudah ya guys. Ini satu. Nah, ini dia. Nah, ini dia guys cara-cara untuk memplayback CCTV ya. Oke, kita lanjut ke langkah keempat. Oke guys, kini kita lanjut ke langkah keempat. Di sini kita akan membackup rekaman CCTV. Nah, yang kita butuhkan adalah flash disk. Flash disk yang sudah kita format FAT32. Nah, kita masukkan ke port DVR. Lanjut kita ke monitor, lalu kita klik kanan, terus pilih main menu, dan ke menu backup. Lanjut kita pilih kamera atau record yang mau kita ambil rekamannya atau kita simpan rekamannya. Di sini kita akan mengatur waktu di start time. Start time adalah waktu awal yang akan kita pilih. Terus saya ambil waktu di jam 8 lebih 56 menit. Dan ini end time adalah waktu akhir yang kita pilih. Di sini saya
masukkan waktunya jam 9:25 ya. Terus kita ganti format filenya di AVI dan kita pastikan flash disk atau USB-nya udah masuk atau terdetek. Lanjut kita search. Nah, di sini kita bisa milih rekaman mana yang akan kita backup. Oke, di sini saya pilih yang jam 8 saja. Lanjut kita klik start. Tunggu hingga finish. Nah, di sini backup finished, kita klik off. Ini sudah selesai. Lalu kita restart dulu si monitornya. Start monitor. Lalu kita pindahkan flash disk yang di DVR ke laptop. Yang tadi sudah kita backup ke laptop. Nah, di sini kita akan mengkonvert rekaman tadi di laptop dengan menggunakan aplikasi Uniconverter. Nah, kita klik dulu. Nah, kita tunggu. Lanjut ke menu converter. Di sini kita pilih add file. Nah, di sini kita pilih file yang sudah kita backup tadi. Kita klik, lalu open ya. Kita klik, lalu open. Di sini kita tunggu. Kita klik convert all. Continue file. Kita tunggu hingga finish. Nah, ini udah. Lalu kita klik yang logo dokumen seperti ini. Nah, ini dia video rekaman yang tadi sudah kita backup. Nah, ini dia. Oke guys, ini langkah keempat sudah selesai. Lanjut ke langkah kelima. Oke guys, sekarang kita lanjut ke langkah kelima, yakni kita akan membuat hotspot di router OS. Nah, alat yang kita butuhkan adalah routernya dan kabelan untuk menghubungkan antara router OS dan laptop. Sekarang kita masukkan kabelan ke port 2 router ya. Lanjut kita hubungkan ke laptop. Nah, lalu kita akan buka aplikasi Winbox. Nah, ini adalah tampilan Winbox-nya. Kita klik MAC address, lalu kita refresh. Lanjut kita klik MAC address tersebut dan kita konekkan. Ini adalah tampilan jika sudah connect. Lanjut kita cari menu wireless dan kita masuk. Terus kita klik WLAN 1, klik centang, lalu double klik WLAN 1, kita cari scan dan kita klik start. Di sini akan muncul beberapa pilihan hotspot. Nah, kita pilih hotspot yang sudah disediakan. Di sini saya pilih Elsa Playback. Jika sudah diklik, lanjut kita connect. Lalu kita klik OK. Lanjut kita klik security profile, lalu kita double klik default, ganti non menjadi dynamic case, centang yang WPA PSK dan WPA 2 PSK. Lalu masukkan password kita, password hotspot tadi ya, di bagian WPA pre-shared key dan WPA 2 pre-shared key. Lalu kita apply dan OK. Lanjut kita cari menu IP, masuk ke menu IP dan masuk ke DHCP client, lalu kita klik ADD yang berlogo plus. Dan di sini interface-nya kita pakai WLAN 1 ya. Ini saya memastikan supaya tidak keliru dan kita apply
oke. Nah, ini statusnya sudah bold. Lanjut kita pilih menu IP lagi dan kita masuk ke DNS. Di sini kita cuma mencentang di allow remote, klik apply dan oke lagi. Lanjut kita ke IP lagi dan kita masuk ke firewall, lalu kita klik NAT dan klik ADD. Terus masuk ke out interface-nya kita pakai WLAN 1 dan di sini kita ke action lalu klik Masquerade dan apply oke lagi. Lalu kita cek di new terminal dengan ping 8888. Nah, di sini sudah TTL ya, artinya terhubung. Lanjut kita ke menu IP lagi dan kita masuk ke address. Di sini kita bikin IP untuk Ether 2. Untuk router yang tadi kita setting, di sini IP-nya bebas. Saya menggunakan 192.168.8/24. Interface-nya kita ganti dengan Ether 2. Lalu play dan oke. Lanjut kita pilih menu IP lagi, lalu kita masuk ke DHCP server dan kita klik DHCP setup-nya. Lalu kita ganti DHCP server interface-nya ke Ether 2 dan lalu next terus. Nah, kalau sudah successful, kita klik oke. Lanjut kita akan cek di CMD. Kita ketik ipconfig/release. Nanti dilanjut dengan klik enter. Jika sudah seperti ini, lanjut kita ketik lagi ipconfig/renew. Lalu kita enter lagi. Nah, ini IP kita sudah masuk ya guys. Lalu saya nyoba untuk ngeping 888 untuk memastikan apakah TTL atau tidak. Dan ternyata TTL. Konfigurasi sudah selesai. Setelah kita selesai mengkonfigurasi, lalu kita sambungkan kabelan ke port DVR. Jika sudah, nah di sini kita akan klik kanan dulu, terus masuk ke main menu, masukkan password dari DVR-nya, enter. Nah, lalu kita masuk ke network dan ke certificate. Di sini masih connection failed ya. Kita bisa enable lalu apply dulu. Kita enable lagi. Kita ke playback, klik kanan dan klik kanan lagi, lanjut masuk. Nah, ini udah connected, yang artinya ini tuh sudah connect ya guys. Dan lanjut kita scan menggunakan HP. Nah, sekarang kita scan dulu yang code ID. Kalau sudah seperti ini lalu kita simpan. Kita lihat start with view. Nah, ini sudah jadi ya guys. Coba kita kembali di sini. Apakah bakal sama atau tidak? Nah, ini saya di kamera ini ya. Nah, sama ya guys. Langkah pertama kita masuk ke aplikasi SPC Pro Code. Nah, kita tunggu dan kita login terlebih dahulu karena saya sudah mempunyai akun, jadi tinggal lanjutkan saja. Nah guys, karena saya sudah memiliki akun, jadi aksesnya mudah didapat. Kita klik pada garis 3 di samping, lalu kita klik device. Di sini kita ADD yang logo plus itu, lalu kita pilih manual dan di sini kita masukkan device namanya, bebas ya. Di sini saya beri nama saya saja. Lalu kita klik passwordnya. Ini password dari si DVR ya. Lalu kita klik logo barcode, terus kita scan yang code ID. Kita tunggu. Nah, ini sudah masuk, lalu kita simpan terlebih dahulu. Nah, kita lihat start review. Nah, ini sudah berhasil ya guys. Oke, langkah kelima sudah selesai dan terima kasih.
kasih.